Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas pendidikan agama dengan dosen pengampu Ibu Nirahi Vivin Putriani, SPDH MPDH. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putu Widya Utami dengan NIM 211101120 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu dan jurusan Dharma Acarya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kodifikasi Weda. Dan adalah bagan mengenai kodifikasi Weda. Weda dibagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Smrti. Weda Sruti dibagi menjadi tiga, yaitu mantra, Brahmana atau Karmakanda, dan Upanishad atau Aranyaka. Weda Smrti dibagi menjadi dua, yaitu Wedanga dan Upaweda. Weda Sruti dari bagian mantra memiliki bagian-bagian yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Di bagian Brahmana atau Karmakanda ada tiap-tiap mantra mempunyai Brahmana. Di bagian Upanishad atau Aranyaka, tiap-tiap mantra mempunyai Upanishad. Di bagian Weda Smrti ada Wedanga. Bagiannya yaitu Siksa, Wiyankarana, Chandra, Nirupta, Jyotisa, dan Kalpa. Upaweda dibagi menjadi 6, yaitu Itihasa, Purana, Artasastra, Ayurweda, Gandharwa Weda, dan Dhanurweda. Pengertian Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata wid yang artinya ilmu pengetahuan. Namun tidak semua ilmu pengetahuan dikatakan Weda, karena Weda merupakan ilmu pengetahuan yang mengandung tuntutan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup. Weda disebut sebagai kitab suci dikarenakan yang pertama, Weda berbentuk buku atau kitab, yang kedua, disucikan oleh pemeluk agama Hindu dan diyakini Tuhan, dan dipakai sebagai pedoman dasar hidup umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Weda yaitu ada kebenaran, bakti, pendidikan, keharmonisan, dan pengorbanan. Pengertian dari Weda Sruti. Sruti adalah kitab yang hanya memuat mengenai wahyu. Weda Sruti dipandang sebagai otoritas tertinggi agama Hindu yang bersifat ketuhanan. Sejak zaman purba, Weda Sruti tersebut diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Hanya kemudian ditulis dalam bahasa Sanskerta. Secara tradisional, Weda Sruti tersebut tidak dibaca, tetapi dinyanyikan dengan aturan-aturan tertentu, mengikuti gramatika, intonasi, kapan suara meninggi dengan irama yang tepat. Hal ini akan menghasilkan kekuatan yang besar. Weda Sruti adalah keramat, kata-kata dan arti sangat erat hubungannya satu sama lain. Mereka yang mendengarkan nyanyian Weda Sruti tersebut akan membangun tenaga-tenaga yang gaib yang mempengaruhi jiwanya. Bagian-bagian Weda Sruti. Yang pertama ada mantra, yang kedua Brahmana atau Karmakanda, dan Upanishad atau Aranyaka. Mantra. Bagian mantra meliputi 4 himpunan yaitu Catur Weda Samhita. Di antaranya Rigweda Samhita, Samaweda Samhita, Yajurweda Samhita, dan Atharwaweda Samhita. Rigweda Samhita.
Rigveda Samhita adalah wahyu yang paling pertama diturunkan, sehingga merupakan Weda yang tertua. Rigveda berisikan nyanyian-nyanyian pujaan, terdiri dari 10.552 mantra, dan seluruhnya terbagi dalam 10 mandala. Mandala 2 sampai dengan 8, di samping menguraikan tentang wahyu, juga menyebutkan Saptarsi sebagai penerima wahyu. Rigveda dikumpulkan atau dihimpun oleh Resi Pulaha. Yang kedua yaitu Samaveda Samhita, adalah Weda yang merupakan kumpulan mantra dan memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan. Samaveda terdiri dari 1875 mantra. Wahyu Samaveda dihimpun oleh Resi Jaimini. Yajurveda adalah Weda yang terdiri atas mantra-mantra dan sebagian besar berasal dari Rigveda. Yajurveda memuat ajaran mengenai pokok-pokok Yajus. Keseluruhan mantranya berjumlah 1975 mantra. Yajurveda terdiri atas 2 aliran, yaitu Yajurveda putih dan Yajurveda hitam. Wahyu Yajurveda dihimpun oleh Resi Vaisampayana. Atharva Veda adalah kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharva Veda terdiri dari 5.987 mantra, yang juga banyak yang berasal dari Rigveda. Isinya adalah doa-doa untuk kehidupan sehari-hari seperti memohon kesembuhan dan lain-lain. Wahyu Atharva Veda dihimpun oleh Resi Sumantu. Brahmana atau Karmakanda adalah himpunan buku-buku yang disebut Brahmana. Kitab Karmakanda adalah bagian kitab Shruti yang kedua. Tiap mantra Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda yang berisikan himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara yajna. Yang pertama, kitab Rigveda memiliki kitab Aitareya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Yang kedua, kitab Samaveda memiliki Tandya Brahmana yang dikenal dengan Pancawisma yang memuat legenda yajna. Upanishad atau Aranyaka. Kitab ini membahas tentang teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Yang pertama, Upanishad yang tergolong Rigveda antara lain Arteya, Kausitaki, Nandabindu, Atmaprabhada, Saubhagya, dan Bahwerscha Upanishad. Yang kedua, Upanishad yang tergolong Samaveda, meliputi Kena, Chandogya, dan lain-lain. Yang ketiga, Upanishad yang tergolong Yajurveda, meliputi Kantawali, Taitriyaka, dan lain-lain. Pengertian dari Weda Smrti. Smrti adalah kelompok Weda yang isinya berisikan penjelasan mengenai Weda Shruti. Sifat kitab Smrti lebih operasional dan mudah dipahami oleh umat Hindu dimanapun berada. Dan Weda Smrti merupakan Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan dan tafsiran yang dilakukan oleh para maharesi pada zaman dahulu atas wahyu yang telah diterima. Bagian-bagian Weda Smrti. Yang pertama, Wedanga dengan bagiannya yaitu Siksa, Wyankarana, Chandra, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Yang kedua, Upaweda dengan bagiannya yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda, dan Dhanurveda. Wedanga. Siksa adalah isinya mengenai petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan intonasi mantra. Yang kedua, Wyankarana adalah isinya tentang tata bahasa untuk membantu pengertian menghayati Weda Shruti. Yang ketiga, Chandra adalah isinya tentang lagu-lagu pujian. Yang keempat, Nirukta adalah isinya berbagai tafsiran autentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Yang kelima, Jyotisa
adalah isinya pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yatnya. Yang keenam, kalpa adalah isinya mengenai tata cara melakukan yatnya, penebusan dosa, upacara keagamaan, upacara kematian, data hidup bermasyarakat dan bernegara, dan pelaksanaan yatnya bagi orang yang telah berumah tangga. Upaweda. Yang pertama, itihasa, yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu epos Ramayana dan Mahabharata. Bagian Ramayana ada 7 kanda, yaitu Balakanda, Ayodhya-kanda, Aranya-kanda, Kiskindha-kanda, Sundara-kanda, Yuddha-kanda, dan Uttara-kanda. Mahabharata terdiri atas 18 kanda. Dan di sini saya hanya menjelaskan 5. Yang pertama yaitu Sabhaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyugaparwa, Bhismaparwa. Upaweda. Yang kedua yaitu jenis Purana, yaitu kumpulan cerita kuno yang isinya tradisi setempat, seperti Brahmana Purana, Brahmawaiwarta Purana, Markandeya Purana, Bhaivishya Purana, Vamana Purana, Brahma Purana, Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Matsya Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. Upaweda yang ketiga, Arthasastra merupakan ilmu pengetahuan negara yang isinya pokok-pokok pemikiran politik, antara lain Kitab Usana, Kitab Niti Sastra, Kitab Sukraniti, dan Arthasastra. Yang keempat yaitu Gandharva Weda, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang seni budaya. Yang kelima, Dhanurveda, yaitu tentang ilmu senjata, senjata dewata, Nawasanga. Upaweda yang keenam, Ayurveda dikodifikasikan dengan isi yang menyangkut bidang ilmu kedokteran. Semua kitab ini menyangkut di bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem serta sifatnya. Ada beberapa jenis bukunya, antara lain Ayurveda, Caraka Samhita, Susruta Samhita, Astanga Hridaya, Yodasara, dan Kama Sutra. Baik, sekian dari penjelasan materi saya mengenai kodifikasi Weda. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya minta maaf dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.